Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah basis data yang beranggotakan saya Muhammad Rifan Rifdiansyah. Saya Nadila Hardianti. Saya Nopal Ilham Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas UAS mata kuliah basis data Yang bertemakan Digital Library. Baik, di sini saya akan menjelaskan Entity Relation Diagram atau ERD yang kelompok kami gunakan untuk database Digital Library. Yang pertama adalah Entity User. Entity User memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama adalah ID User sebagai primary key, yang kedua adalah nama, yang ketiga alamat, yang keempat nomor HP, dan yang kelima adalah email. Yang kedua adalah Entity Member. Entity member memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama ID member sebagai primary key, yang kedua nama, yang ketiga alamat, yang keempat nomor HP, dan yang kelima email. Di antara entity user dan entity member, di sini kami menggunakan sebuah relasi, yaitu relasi regis, yang mana multiplisitasnya adalah one to one. Selanjutnya masuk ke entity ketiga, yaitu entity koleksi. Entity koleksi memiliki 5 buah atribut, yaitu yang pertama ID koleksi sebagai primary key, yang kedua adalah judul, yang ketiga penulis, yang keempat penerbit, dan yang kelima adalah tahun terbit. Nah, di antara entity member dan entity koleksi, di sini ada sebuah relasi, yaitu relasi akses, yang mana multiplisitasnya adalah many to many. Selanjutnya, entity yang keempat adalah riwayat. Pada entity riwayat memiliki 4 buah atribut. Yang pertama adalah ID riwayat sebagai primary key, yang kedua adalah tanggal akses, yang ketiga ID koleksi, dan yang keempat ID member. ID member dan ID koleksi merupakan foreign key. ID member merupakan foreign key yang terdapat pada entity member, yaitu primary key-nya. Lalu ID koleksi merupakan primary key dari si koleksi, yang mana di sini juga merupakan foreign key dari riwayat. Nah, di sini di antara entity riwayat dan entity koleksi memiliki sebuah relasi, yaitu relasi access on, yang mana multiplisitasnya dari koleksi ke riwayat adalah many to one. Selanjutnya yang terakhir adalah entity meta. Di sini entity meta merupakan weak entity, yang merupakan entitas yang lemah, karena meta itu ada karena entity dari koleksi. Nah, meta ini memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama adalah ID koleksi, yang kedua adalah format, yang ketiga ukuran file, dan yang keempat adalah tanggal unggah. Nah, di sini ID koleksi merupakan foreign key dari si primary key koleksi, yaitu yang ini. Nah, di sini pada entity koleksi dan entity meta terdapat sebuah relasi, yaitu relasi khas, yang mana multiplisitasnya adalah one to one. Nah, jadi di sini kami menggunakan 5 buah entity. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DDL-nya atau Data Definition Language-nya. Yang pertama di sini ada table user. Sini kami membuat table user dengan 5 atribut, yaitu yang pertama adalah ID user menggunakan tipe data integer. Di sini dia adalah primary key-nya. Lalu yang kedua adalah atribut nama dengan varchar 30, yang ketiga adalah alamat dengan varchar 30, yang keempat nomor HP dengan char 12, dan yang kelima adalah email dengan varchar 30. Selanjutnya tabel kedua adalah table member. Table member memiliki 5 atribut juga, yaitu yang pertama ID member dengan tipe data integer 5, yang mana dia adalah primary key-nya. Yang kedua adalah nama dengan varchar 30, lalu yang ketiga adalah alamat dengan varchar 30 juga, yang keempat adalah nomor HP dengan varchar 12, lalu yang kelima adalah email dengan varchar 30. Member ini hampir sama dengan user isinya karena memang penggunaannya juga sama gitu, cuman beda dikit doang. Lalu yang ketiga adalah table koleksi. Pada table koleksi memiliki 5 buah atribut juga, yaitu yang pertama adalah ID koleksi menggunakan tipe data integer 5, yang mana dia merupakan primary key-nya. Yang kedua adalah judul buku dengan varchar 30 not null.
Lalu yang ketiga adalah penulis dengan varter 30 juga, not 0 juga. Yang keempat adalah penerbit dengan varter 30 juga, not 0 juga. Lalu yang terakhir adalah tahun terbit dengan tipe data year. Lalu yang keempat adalah tabel meta. Pada tabel meta ini di sini ada 4 atribut ya, yang mana atribut pertama adalah ID koleksi menggunakan tipe data integer 5. Nah, ID koleksi ini yaitu foreign key dari si ID koleksi yang terdapat pada tabel koleksi, yaitu primary key-nya ID koleksi. Lalu yang kedua adalah format dengan tipe data enum. Nah, tipe data enum ini di dalamnya yaitu adalah pilihan berupa TXT, PDF, doc, dan JPEG. Lalu yang ketiga adalah ukuran file dengan tipe data varchar 5. Yang keempat, yang terakhir adalah tanggal unggah dengan tipe data date. Selanjutnya, yang terakhir adalah create table riwayat. Create table riwayat ini menggunakan 4 atribut, yaitu yang pertama adalah ID riwayat menggunakan tipe data integer 5 sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua adalah ID koleksi dengan integer 5, yang ketiga adalah ID member dengan integer 5. Nah, keduanya ini merupakan foreign key. Yang pertama adalah ID koleksi merupakan foreign key dari primary key dari koleksi, yaitu ID koleksi. Yang kedua adalah ID member merupakan foreign key dari table member, dari primary key dari table member, itu namanya ID member juga. Nah, lalu yang keempat terakhir adalah tanggal mengakses dengan tipe data date. Sekian penjelasan DDL, selanjutnya adalah penjelasan DML yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait DML. Di DML sendiri kita memiliki 3 perintah, yaitu insert, update, dan delete. Pada insert member, di sini saya memasukkan 10 perintah insert, yaitu dari satu insert tersebut memiliki user ID, nama, alamat, nomor HP, dan email. Bisa dilihat. Ya. Selanjutnya insert user. Insert user sendiri di sini saya memasukkan pula 10 perintah insert dalam tabel. Selanjutnya insert koleksi. Sama seperti sebelumnya, insert koleksi memasukkan perintah insert sebanyak 10 data dalam tabel. Juga insert meta memasukkan 10 perintah ke dalam 10 perintah insert dalam tabel. Dan insert riwayat sama seperti sebelumnya juga memasukkan perintah 10 kali insert dalam tabel. Selanjutnya update member. Di sini saya memasukkan 10 perintah update member dalam tabel. Seperti salah satu contohnya, di sini saya mengupdate ID member 13105 yang merupakan nama Siska. Juga update user memasukkan 10 perintah. Update koleksi juga sama, memasukkan 10 perintah update dalam tabel. Juga update meta, saya memasukkan 10 perintah update. Bisa dilihat. Lalu update riwayat, saya juga memasukkan 10 perintah update. Selanjutnya, setelah insert dan update selesai, di sini saya melakukan delete. Yang pertama, delete member. Seperti salah satu contohnya di sini terdapat delete from member where ID member sama dengan 13101.
Jadi pada ID member 13101 itu akan terhapus. Begitupun dengan data selanjutnya. Selanjutnya delete user, sama seperti sebelumnya, dia bakal menghapus apa yang telah kita perintahkan, yaitu kode mana yang bakal kita hapus atau ID user. Sama seperti sebelumnya, delete koleksi. Saya memasukkan 10 perintah delete ke dalam tabel. Juga delete meta. Saya memasukkan 10 perintah delete pada tabel. Yang terakhir, delete riwayat. Sama seperti yang lain, saya memasukkan 10 perintah delete pada tabel tersebut. Baik, selanjutnya DKL. Yang pertama DKL user. Di sini saya memasukkan 15 perintah DKL untuk menampilkan beberapa data pada tabel. Yang pertama, seperti salah satu contoh di sini, yang pertama saya menampilkan nama, alamat, dan nomor HP dari tabel user. Lalu yang kedua, nama dan alamat saja. Dan yang ketiga, menampilkan semua data dari tabel user. Dan yang terakhir hanya menampilkan ID user dan email. Untuk selebihnya sama. Selanjutnya tabel member. Sini gambar pertama saya menampilkan ID member, nama dan nomor HP saja dari tabel member. Lalu yang gambar kedua saya menampilkan semua data dari tabel member. Lalu gambar ketiga saya hanya menampilkan ID member dari tabel member. Dan yang keempat saya menampilkan ID member dan nama dari tabel member. Untuk selebihnya sama seperti sebelumnya. Ada 15 kali perintah. Selanjutnya pada tabel koleksi. Pada tabel koleksi ini saya juga memasukkan 15 kali perintah. Di sini terdapat salah satu contoh. Pada gambar ketiga, select from koleksi untuk menampilkan semua data dari tabel koleksi. Dan gambar keempat, select ID koleksi dan judul buku dari tabel koleksi untuk menampilkan ID koleksi dan judul bukunya saja. Selebihnya sama seperti sebelumnya. Untuk DKL meta ini akan dijelaskan oleh teman saya Nadila Hardianti. Selanjutnya yaitu DKL meta. Di sini saya akan mengselect from meta. Ini tampilannya. Terus selanjutnya select from meta order by ukuran file deskripsi. Nah, jadi yang di deskripsi itu yang muncul ukuran file. Nih. Terus di sini ada select from meta order by ukuran file ASC. Nah, di sini juga cuman bedanya sama yang di atas, yang dari 12 sampai 10 ini kita pindahkan di urutan atas, yang angka kecilnya di urutan bawah. Terus di sini ada select from meta where tanggal unggah 2020 bulan 1 tanggal 5. Nah, jadi yang ditampilkan itu tanggal unggah yang kita panggil 2020-01-05. Terus di sini ada select tanggal unggah format from meta where ID koleksi 111-112. Nah, jadi yang di apa? Ini tampilannya kayak gini. Terus ada select ID koleksi format from meta where format PDF. Nah, jadi yang ditampilkan itu ID koleksi sama format. Terus di sini ada select tanggal unggah from meta where ID koleksi. Jadi di sini ada tanggal unggah. Terus ID koleksinya itu kan di sini ada 11115. Jadi nurut apa? Yang ID koleksi. Nah, terus
ada select from metaware tanggal enggah 2020 bulan 1 tanggal 6. Jadi yang ditampilkan itu yang hanya 2020 bulan 1 sama tanggal 6. Terus di sini juga sama. Ini juga sama, bedanya di itunya doang. Terus juga sama. Nah, di sini DQL riwayat. Yang pertama select from riwayat. Ini semuanya dideskripsikan, ditampilkan. Terus yang pertama ada select from riwayat order by tanggal mengakses. Ini tanggal mengakses. Terus di sini ada select from riwayat order by tanggal mengakses deskripsi. Jadi kalau yang deskripsi itu diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Kalau yang mengakses ASC itu dari masih ngacak gitu. Terus di sini select ID riwayat from riwayat where tanggal mengakses 2020 bulan 5 tanggal 17. Jadi yang ditampilkan itu cuman ID riwayat yang tanggal mengaksesnya itu 2020 bulan 5 dan 17. Ini tampilannya, jadi ada 2. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, di sini DQL. Kita membuat user, yaitu create user localhost. Terus selanjutnya create user admin localhost. Yang ketiga create user member localhost. Nah, perintah ini digunakan untuk memberikan pengguna untuk melakukan operasi tertentu pada objek tertentu. Database ingin membatasi akses pengguna seperti hanya melihat data, hanya memperbarui data gitu. Di sini ada grant select on digital library to admin localhost. Terus grant select on digital library user to user localhost. Terus ada grant update to digital library user to user localhost. Ini sama. Terus di bawahnya grant select nama alamat on digital library user to user localhost. Perintah ini memberikan izin kepada pengguna digital library untuk hanya melihat data pada, kalau ini pada admin, ini user, ini admin, ini user, dan ini member. Jadi grant select nama alamat digital library member to member. Terus di sini ada revoke. Revoke menghapus akses dari setiap user. Ini ada revoke select on digital library from admin localhost. Jadi ini usernya ada admin, ini user, revoke select on digital library user from user, revoke update on digital library from admin, revoke delete on digital library from admin localhost. Terus di bawahnya lagi revoke select nama alamat on digital library member from member localhost. Terus di bawahnya revoke select no HP on digital library member from member localhost. Terus di bawahnya revoke select email on digital library member from member localhost. Revoke select ID member on digital library member from member localhost. Terus di bawahnya revoke select on digital library member from member localhost. Perintah ini menghapus dari pengguna digital library untuk melihat data tabel ada member, user, dan admin. Selanjutnya kesimpulan.
Perpustakaan digital dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja dengan koneksi internet. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat luar, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.